Masalama, salam pendidikan. Sahabat K2 Learning, kompetensi profesional merupakan salah satu di antara 4 kompetensi guru yang sangat penting dalam ikhtiar para sahabat untuk insya Allah meraih sukses uji SKB guru pada tahun ini. Agar optimal membantu para sahabat, Kak Iqbal membagi kompetensi profesional itu ke dalam kelompok pembahasan soal IPA, pembahasan soal matematika, dan pembahasan soal bahasa dan sosial. Ketiga kelompok ini kemudian Kak Iqbal juga pisahkan pada tingkatan soal dasar dan ada tingkatan soal lanjutan. Untuk tingkatan soal dasar fokusnya pada para sahabat guru sekolah dasar, namanya juga dasar, tetapi tentu sangat bermanfaat bagi para sahabat guru sekolah lanjutan. Sementara untuk tingkatan soal-soal lanjutan, fokusnya pada para sahabat guru-guru sekolah lanjutan, tapi tentu saja menjadi sangat urgen, penting bermanfaat untuk peningkatan tingkat kesulitan pemaknaan bagi para sahabat guru sekolah dasar. Dalam video tutorial bagian pertama kompetensi profesional IPA tingkat dasar kali ini, Kak Iqbal akan bahaskan secara cerdas, kreatif, dan bersahabat insya Allah 15 soal. Ini bagian pertama. Ada 2 soal teori tentang gerak planet, kemudian ada 2 soal tentang matahari sebagai pusat tata surya, ada 3 soal grafik gerak lurus, kemudian ada 4 soal terkait dengan planet-planet di tata surya, 2 soal tentang gerak lurus beraturan, dan 2 soal terkait dengan gerak jatuh bebas. Soal nomor 1, anggapan atau teori yang menyatakan bahwa Bumi merupakan pusat peredaran benda-benda angkasa termasuk matahari dikemukakan oleh Alpha Claudius Ptolemeus, Bravo Nicolaus Copernicus, Charlie Galileo Galilei, dan Delta Neville Chamberlain. Claudius Ptolemeus mengenalkan teori geosentris pada abad kedua Masehi. Kita faham bahwa geosentris bermakna geo bumi dan sentris pusat. Dalam pemahaman ini berarti bumi menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Ini yang menjadi gagasan dari Ptolemeus, dan kita lihat bahwa soal kita meminta bumi merupakan pusat peredaran benda-benda angkasa. Inilah yang dimaksudkan dengan geosentris. Berarti jawaban nomor 1 kita adalah Ptolemeus. Kita lanjutkan dengan melihat gagasan berikutnya yang dikenalkan oleh Nicolaus Copernicus. Itu adalah teori heliosentris. Helio bermaknakan matahari, berarti gagasan Copernicus adalah matahari sebagai pusat peredaran atau pusat orbit dari planet-planet dalam sistem tata surya. Bagaimana dengan Galileo Galilei? Dia seorang astronom, filosof, dan fisikawan Italia yang juga pandangannya adalah heliosentrisme. Sementara Chamberlain memperkenalkan teori planetesimal. Nih. Nomor 2, pernyataan berikut yang merupakan hukum pertama Kepleria itu. Alpha, matahari adalah pusat tata surya sehingga planet berputar mengelilingi matahari. Bravo, garis yang menghubungkan planet dan matahari selama revolusi membentuk bidang yang sama luasnya dalam waktu yang sama. Charlie, orbit setiap planet mengelilingi matahari berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Delta,
kuadrat periode revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya. Hukum Kepler ada 3, Kepler 1, 2, dan 3. Kepler 1 menyatakan planet-planet mengitari matahari menurut lintasan yang berbentuk elips dengan matahari di salah satu titik fokusnya. Perhatikan bahwa hukum Kepler pertama ini menekankan bentuk orbital elips dari planet-planet, di mana kalau elips ada 2 titik fokus, ada 2 titik pusat, salah satu di antara pusat pergerakan eliptikal dari planet-planet mengitari matahari itu adalah matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Soal kita meminta hukum Kepler pertama. Nih. Sehingga yang benar adalah yang ada bentuk elipsnya. Nih. Jawaban kita adalah Charlie. Mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana hukum Kepler kedua. Fokus dari hukum Kepler kedua ini adalah tentang luasan daerah. Yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama dalam pergerakan eliptikal itu. Sementara hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahwa periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nomor 3, berikut ini adalah pernyataan tentang matahari, planet, dan satelit. Pernyataan pertama, matahari memancarkan cahaya sendiri. Kedua, bumi dan bulan mengitari matahari berupa elips. 3, cahaya yang datang dari matahari dipantulkan oleh planet-planet ke bumi. 4, planet Merkurius, Venus, dan Mars disebut planet terestrial karena sebagian besar terdiri dari bebatuan. Pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama, matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang, kita faham itu, dan bintang memancarkan cahaya sendiri. Berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua, bumi dan bulan mengitari matahari berupa elips. Ini sesuai dengan hukum Kepler pertama. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Yang ketiga, cahaya yang datang dari matahari dipantulkan oleh planet-planet ke bumi. Itu yang membuat kita di bumi bisa melihat planet-planet yang lain karena pantulan cahayanya. Berarti 3 benar. Dan yang keempat, planet Merkurius, Venus, dan Mars disebut juga planet terestrial karena sebagian besar terdiri dari bebatuan. Ini benar. Berarti pernyataan kita 1, 2, 3, 4 benar. Delta. Kita lanjut soal nomor 4. Urutan lapisan matahari dari inti hingga lapisan terluar adalah. Sahabat Kitu Learning, perhatikan dalam diagram ini terlihat bahwa tentu saja inti ada di dalam. Dan untuk inti ini memiliki struktur seperti ini. Di internal structure-nya ada inner core, ada radiative zone, dan ada convection zone. Kita lihat bahwa yang paling luar, yang memancar itu adalah corona. Saat ini adalah kita kenal coronavirus, COVID-19, corona. Di luaran itu seperti gambar yang ada pada virus corona. Itu paling di luar. Di dalamnya corona itu ada kromosfer pada matahari. Dan lebih dalam lagi dari kromosfer itu adalah fotosfer. Sehingga kita lihat bahwa yang paling luar itu adalah harus corona. Berarti Charlie keliru karena disebutkan kromosfer yang terluar
Begitupun dengan delta, keliru. Yang benar adalah kalau di luar corona, inti tentu saja di dalam, dan sesudah corona harus muncul kromosfer. Berarti bukan. Sehingga jawaban kita adalah gambar grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana V kecepatan dan T waktu seperti ditunjukkan dalam gambar. Pertanyaannya adalah besar percepatan benda dari grafik tersebut adalah alfa 50 meter per sekon kuadrat, Bravo 25 meter per sekon kuadrat, Charlie 10 meter per sekon kuadrat, dan Delta 5 meter per sekon kuadrat. Analisa grafik itu mudah. Apakah dia ada pada kinematika, mekanika, ataupun pada bab-bab yang lainnya. Perhatikan bahwa soal ini kita lihat pada sumbu vertikal ada kecepatan, dan pada sumbu horizontal ada waktu. Grafiknya kita lihat. Awalnya di sini tentu berarti kecepatannya 0 pada waktu T 0. Kalau bergerak ke atas, semakin lama semakin naik kecepatannya, semakin lama semakin naik kecepatannya, bertambah cepat, atau dengan kata lain dipercepat. Maka muncul pertanyaan, berapa percepatan? Mudah saja, percepatan kalau disimbolkan adalah A, dan itu selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu delta V per delta T. Apa yang dimaksudkan dengan delta V per delta T? Sederhana saja. Silakan ambil pada rentang mana pada garis, pada grafik itu untuk ditentukan percepatannya. Boleh dari 0 sampai 0,2, boleh dari 0 sampai 0,4, boleh dari 0 sampai akhir 0,6, boleh juga bagian tertentu. Selama garisnya berbentuk lurus, maka berarti percepatannya sama saja. Ya, untuk mudahnya kita ngambil hitungan yang mudah saja. Misal berangkat dari titik 0 sampai dengan titik 0,2. Dalam kondisi ini kita lihat kecepatannya dari 0 menjadi 5. Berarti perubahan kecepatannya 5, sementara dalam rentang waktu bergerak 0,2. Sehingga ini tinggal dibagi dengan 0,2, 5 dibagi dengan 0,2, betul. 0,2 seperlima, 5 bagi seperlima sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Kita permahir dengan soal nomor 6, berikut grafik VT gerakan sebuah mobil. Percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat adalah, kelihatan dari grafik, disebut grafik kecepatan terhadap waktu. Yang diminta di dalam soal adalah percepatan. Kapan percepatan yang diminta? Adalah ketika mobil bergerak semakin cepat. Jadi bukan pada saat mobil kecepatannya masih tetap. Mari kita lihat grafiknya. Kalau dari awal di sini, ini masih mendatar saja. Kecepatan tetap 10. Berarti tidak mengalami percepatan. Bukan itu yang diminta. Lalu lanjut dengan grafik. Mulai dari 20 detik, terus bertambah kecepatannya dari 10 menjadi 30. Berarti daerah yang diminta di dalam soal ini, ketika mengalami percepatan atau semakin cepat. Mudah saja, percepatan sekali lagi
selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu pada rentang yang sama. Kita minta berarti rentangnya dari waktu 20 ke betul 30. Karena di situ mengalami percepatan. Berapa jarak waktu dari 20 ke 30? Betul? Hanya 10. Atau 30 kurang 20. Ini waktu kita sudah ada delta T-nya. Nah, pada saat 20 kecepatannya adalah betul 10. Sementara pada saat 30 detik, ini kecepatannya adalah 30. Berarti selama rentang waktu tersebut terjadi perubahan kecepatan dari 10 menjadi 30 atau perubahan kecepatan itu. Berapa kalau 10 sampai ke 30? Betul, 20 perubahannya. Dapat delta V-nya 20, dapat delta T-nya 10. Kita sudah peroleh percepatannya. Berarti ini sama dengan 20 dibagi dengan betul 10. Hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Ini grafiknya. Nah, berarti kita menemukan awalnya di sini. Berapa kecepatan awal? Betul, 4. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, dia berhenti saat 5 sekon. Berhenti artinya kecepatannya 0. Berarti dia berhenti pada posisi di sini. Kapan itu? Waktunya 5 sekon. Pernyataan kedua benar. Pernyataan yang ketiga, perlambatan 0,8 meter per sekon kuadrat. Perlambatan itu bentuk percepatan bertanda negatif. Berarti sama saja. Untuk pernyataan ketiga ini mintanya adalah A atau akselerasi. Akselerasi yang diinginkan adalah selama benda bergerak tentu saja, berarti mulai dari mula-mula 0 sekon sampai 5 sekon. Kita lihat berapa rentang kecepatannya di sini. Dari 0 sampai 4 kan berarti 4. Oke, ininya delta V-nya 4. Berapa delta T-nya? Ya dari 0 sampai 5. Berarti ini sama dengan 5. 4 bagi 5? Betul. 0,8 meter per sekon kuadrat. Betul, berarti pernyataan 3 benar. Pernyataan yang keempat meminta jarak tempuh. Jarak yang ditempuh oleh benda selama bergerak. Mudah. Mencari jarak pada grafik itu tinggal cari luas grafiknya. Mana luasnya? Nih. Kalau mau menggunakan rumus boleh dengan S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. Tapi kalau secara grafik itu akan ribet. Lebih mudah dalam metode De Maestro digunakan pencarian luas. Luas daerah ini kita lihat dia segitiga. Luas segitiga berarti 1/2 kalikan dengan alasnya, kalikan dengan tingginya. Yang menjadi alas adalah waktu. Nih, yang menjadi alas adalah waktu. Berapa? Dari 0 sampai 5? Betul, berarti ini sama dengan 1/2 kali alasnya waktu 5, kali tinggi. Yang menjadi tinggi apa? Kecepatan. Kecepatan ini tingginya berapa berarti di sini? Betul, dari 0 sampai ke 4, 4. Baik, 1/2 kali 5 kali 4 sama dengan 10. Satuannya meter. Kita lihat 10 meter berarti pernyataan keempat juga benar. 1, 2, 3, 4 benar. Jawaban kita adalah delta.
Sahabat Kitulening, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Urutan planet-planet pada tata surya dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari adalah: Alpha disebut yang terdekat Merkurius, berlanjut ke Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan berakhir pada Neptunus sebagai yang terjauh menurut Alpha. Kalau Bravo dimulai dari yang Merkurius yang terdekat dan terjauh adalah Neptunus. Charlie disebut yang terdekat adalah Merkurius, terjauh Neptunus, dan Delta dari Merkurius sampai Uranus. Kita lihat yang besar sendiri adalah Sun, matahari. Kemudian ternyata yang paling dekat adalah Merkurius, kemudian Venus, lalu Earth atau bumi kita, berikutnya Mars. Sesudah Mars muncul Jupiter dengan gambar besar, lalu yang punya cincin manis itu Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Kak Iqbal ingin menunjukkan satu hal yang menarik untuk memudahkan mengingat urutan ini. Diawali sebagai sumber pusat orbital, yaitu Sun. Dan perhatikan bahwa juga diakhiri dengan 3 planet yang terjauh juga dengan Sun. S-nya Saturnus, U-nya Uranus, dan N-nya Neptunus. Berawal dari Sun, berakhirnya juga di Sun. Yang paling dekat adalah Merkurius. Kita lihat soal kita, ini adalah bumi. Jadi posisi, harap diingat sahabat, posisi yang ketiga itu adalah bumi. Maka yang benar adalah bumi ini, posisi ketiga, dan ini. Dengan demikian kita lihat bahwa Bravo dan Delta sudah keliru. Sahabat juga bisa memperhatikan yang terakhir itu Sun, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau kita perhatikan Sun-nya di bagian yang paling belakang sini, nah ini. Kita akan melihat mana yang Sun. Alpha, Sun, boleh. Kemudian Bravo, kan sudah salah sebelumnya. Charlie yang muncul adalah bukan Sun tetapi USN. Berarti ini juga keliru. Sehingga jawaban kita yang tersisa adalah Alpha. Nomor 9. Yang termasuk planet-planet luar atau outer pada tata surya adalah Alpha, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Bravo, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter. Charlie, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Delta, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu dibatasi oleh apa yang disebut dengan sabuk asteroid. Sabuk asteroid ini juga memiliki wilayah orbitalnya, mengitari matahari. Nih. Apa yang ada di antara matahari dengan sabuk asteroid, itulah yang disebut sebagai planet-planet inner atau dalam. Sementara apa yang berada di luar sabuk itu, itulah yang dimaksud dengan out atau di luar. Nah sekarang kita lihat soal meminta yang di luar. Berarti Jupiter, Jupiter, Sun. Alpha
Keliru, bukan Merkurius, harusnya diawali Jupiter, Venus tidak termasuk, dia inner, Mars tidak termasuk. Jawaban kita adalah Jupiter, Sun. Kita masuk ke kondisi yang semakin asik terkait dengan tata surya kita. Nomor 10. Planet-planet di tata surya yang berukuran besar dan berupa gas adalah Alpha, Mars, Saturnus, Neptunus; Bravo, Jupiter, Uranus, Neptunus; Charlie, Venus, Saturnus, Neptunus; dan Delta, Bumi, Uranus, Neptunus. Planet Mercury berwarna abu-abu. Planet Mars kemerah-merahan bersemu merah. Planet Venus kuning pucat. Bumi kita, planet indah penuh kehidupan, berwarna biru. Bukan planet di tata surya, Kepler. Planet terjauh, Neptunus. Lebih besar lagi planet Uranus. Lebih besar lagi planet bercincin indah, Saturnus. Dan planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Proxima Centauri bukan planet di tata surya. Dan matahari kita, the Sun. Nomor 10 ini bertanya tentang planet-planet di tata surya yang berukuran besar dan berupa gas. Sahabat K2 Learning mudah mengingatnya bahwa yang planet-planet outer atau Jupiter, Sun itu adalah yang besar. Nah, ini 4 planet terbesar yang ada di tata surya kita. Berarti bukan Mars, karena Mars tidak masuk yang besar. Bukan Venus, ini kecil. Bumi juga bukan masuk dalam kategori yang besar. Sehingga yang masuk itu adalah pada Bravo. Kalau yang besar adalah Jupiter, Sun, tetapi diminta juga yang gas, maka yang disebutkan adalah Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Nomor 11, planet yang keadaannya hampir mirip dengan Bumi, mempunyai lapisan atmosfer tipis dan 2 satelit, serta dikenal sebagai planet merah adalah planet Alpha Merkurius, Bravo Mars, Charlie Jupiter, Delta Uranus. Nah, yang muncul adalah Mars. Ini adalah planet bersemu merah. Nomor 12, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam selama 15 menit. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, perhatikan jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta meminta dalam satuan meter. Kita lihat kecepatannya adalah 40 km, berarti dibuat menjadi meter tinggal dikali 1000. Yang diminta di dalam soal adalah jarak atau S. Mudah saja.
kalikan antara kecepatan dengan waktu. Kecepatannya 40 km per jam, nih, berarti 40 km kali 1000 berarti berikan 30 dikalikan dengan waktu. T-nya 15 menit. Satuan kecepatan yang ada adalah jam. 1 jam. Berapa menit? Betul, 60 menit. Berarti kalau hanya 15 menit, hanya 1/4 jam. Kalau begitu 40.000 dikalikan dengan 1/4, 4-nya bisa hilang, tinggal 10.000 satuannya meter. Charlie. Nomor 13, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Jika kelajuan rambat cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, cahaya matahari akan sampai ke bumi kira-kira dalam waktu. Kita lihat, kita sudah punya jarak 150 juta kilometer, ini adalah jarak. Kita juga punya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya di dalam soal adalah waktu. Hubungan jarak, kecepatan, dan waktu SVT. S sama dengan V kali T. Dari S sama dengan V kali T ini kita bisa bertanya berapa jaraknya, kita bisa bertanya berapa kecepatannya, kita bisa bertanya berapa waktunya. Di soal kita ini yang ditanya adalah waktu. Maka tinggal transfer ini. T-nya sama dengan, berarti S dibagi dengan V. Ini bukan rumus baru. Dari S sama dengan V kali T juga. Isi sekarang S-nya 150. Ada jutanya, tulis juta. Kilometer, kilo berarti 1000. Ada berapa nolnya? Betul, ada 3 nolnya. Selesai jarak. Kita lihat kecepatannya sekarang. 3 kali 10 pangkat 8. Ada 3-nya. 10 pangkat 8 itu kan bisa dibuat menjadi juta. Juta 10 pangkat 6. Berarti ini juga ada jutanya, tapi masih ada 2 nolnya. Berarti berikan 0, 0. Supaya tidak repot merubah satuan-satuan itu. Juta bisa hilang, coret, mohon maaf. Ada 2 nol di bawah, hilang dengan 2 nol di atas, berarti tinggal 2 nol yang tersisa. Maaf nih. Berarti 150 ditambah nolnya 1.500. 1.500 bagi dengan 3 sama dengan, betul, 500. Satuannya apa? Sekon atau detik. Soal meminta dalam satuan menit. Kita punya dalam satuan detik. Mudah saja. 500 detik. Nyampe nggak 10 menit? Kalau 10 menit, oh berarti 600 detik. Kurang sedikit dari 500. Oke. Kalau begitu, ini perlu kurang sedikit dari 10. Tepatnya 8 menit. Nomor 14, benda jatuh bebas memiliki. Pernyataan pertama, kecepatan awal 0. 2, percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. 3, arah percepatan ke pusat bumi. 4, besar percepatan tergantung dari massa benda. Mari kita lihat. Kecepatan awal 0. Namanya benda jatuh bebas, dari atas itu mula-mula diam.
itu berarti jatuh bebas, baru ke bawah. Ketika diam, ini kecepatannya sama dengan 0. Berarti pernyataan pertama benar. Apa yang membuat benda jatuh bebas? Ya, itu karena adanya percepatan gravitasi. Mengalami percepatan gravitasi berarti pernyataan kedua benar. Kemana arah percepatan gravitasi? Tentu saja karena jatuhnya ke bumi maka arahnya ke pusat bumi. Pernyataan 3 benar. Pernyataan keempat, apakah besar percepatan bergantung dari massa benda? Bukan. Justru bergantungnya pada gravitas bumi dan itu ditentukan oleh sumber massa dari sumber gravitas itu. Besar percepatan itu bergantung pada lokasi jatuh di bumi. Karena di beberapa titik-titik berbeda di permukaan bumi, percepatan gravitasi memiliki selisih meskipun tidak terlalu besar tetapi punya perbedaan. Oleh karena itu, 4 ini bukan pada massa benda. Jawaban kita 1, 2, 3. Nomor 15, suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Apabila gesekan benda dengan udara diabaikan, kecepatan benda pada saat menyentuh tanah ditentukan oleh. Kita lihat apa saja yang mempengaruhinya. Pertama, tentu kalau bendanya semakin tinggi, maka logika dasarnya ketika tiba di bawah, kecepatan akan semakin besar. Lain hal kalau bendanya pada ketinggian pendek dijatuhkan, kecepatan di bawah juga akan kecil. Oleh karena itu berpengaruh terhadap seperti yang ditanyakan soal kecepatan benda saat menyentuh tanah. Itu adalah yang pertama, ketinggian benda jatuh. Berikutnya, gravitasi bumi. Dalam hal ini bentuknya percepatan gravitasi. Yang kedua, apakah massa benda yang jatuh itu berpengaruh terhadap kecepatannya di bawah? Tidak. Bisa juga kita melihat dengan rumusan V sama dengan akar 2GH. Kelihatan di sini kecepatan ketika benda tiba di tanah, V, itu adalah G-nya ini berpengaruh atau dipengaruhi oleh gravitasi dan hanya terkait dengan ketinggian benda. Gravitasi dan ketinggian. Massa bukan. Percepatan gravitasi benar untuk Bravo tetapi massa bukan. Ketinggian benda boleh, di Charlie gravitasi oke, dan delta salahnya di mana? Di berat. Berat terkait dengan massa. Berarti jawaban kita adalah Charlie. Sahabat Gitu Learning, demikian tadi bahasan kita untuk bagian pertama IPA tingkat dasar. Kita masih akan melanjutkannya dengan soal-soal berikutnya, mulai dari soal nomor 16 pada tingkat dasar. Sementara paket lainnya kita akan membahas IPA, matematika, bahasa, dan sosial, baik pada tingkat dasar maupun pada soal-soal tingkatan lanjutan. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Ma'assalama, salam pendidikan.